Ya, shalom sekali lagi. Ya, shalom juga buat Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik yang di Taman Surya maupun yang ada di Batam. Pertama-tama saya mengucap syukur, inilah kesempatan yang luar biasa dalam hidup saya seumur umur ya. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebuah iman yang berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya kan? Dan tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan lakukan semua hal itu. Ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang merasa ngelihat muka saya itu udah gak asing. Karena saya sering juga melayani di musik misalkan. Di Counter Night ini terus sering juga melayani di worship leader. Nah tapi hari ini saya dikasih kesempatan sama Tuhan tentunya bisa berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, secara singkat saya perkenalkan diri, nama saya Fidel. Ya, nama saya Fidel dan saya diizinkan Tuhan untuk punya istri satu, nggak boleh nambah, ya, sesuai Alkitab, ya kan. Lalu Tuhan karuniai anak dua, putra dan putri. Ya, anak pertama putri, laki putra. Yang putri udah mau 4 tahun di bulan April ini. Dan anak saya yang pertama baru setahun 3 bulan kurang lebih. Ya. Oke, terus saya melayani di GPKDI cabang Taman Surya. Ya, saya sebagai staff full time di sana dan saya bersyukur dikasih kesempatan malam hari ini. Oke. Sesuai tema yang udah dibagikan dan mungkin sudah Bapak Ibu dapat semua informasi ini, yaitu tema tentang no instant, ya. No instant. Ya, sama-sama katakan no instant. Ya, wah pasti Indomie nih, ya kan? Pasti pertanyaannya begitu. Oke, tapi yang saya pelajari Bapak Ibu bahwa hari-hari ini saya melihat kekristenan kita itu sepertinya sudah banyak dininabobokan oleh rasa nyaman, ya kan? Entah itu mesen makanan dalam sekejap udah di depan rumah, ya kan? Atau misalkan kita mau kemana karena kita nggak punya kendaraan, buy online aja semuanya ada, ya kan? Jadi yang kemudian yang terjadi, yang usia muda pun udah penyakitan karena jalan jarang bergerak kesana dimari, ya semua akan dilayani oleh online, benar nggak Bapak Ibu? Nah, tetapi yang salah kemudian adalah ketika kita ada di dalam sebuah masalah yang selama ini mungkin kita hidup dalam suasana yang instan, ya. Lalu kemudian menemukan sebuah tantangan dan masalah dan seringkali saya lihat kita ciut nyalinya dan nggak mau menantang sebuah masalah itu. Nah, jadi makanya saya bilang bahwa kekristenan kita hari-hari ini dibalut oleh sebuah rasa nyaman. Ya, makanya kalau kita nggak disapa aja sama seorang hamba Tuhan, kita langsung baperan. Dia tuh sombong banget, gitu ya. Karena kenapa? Kita punya rohani itu masih bayi. Ya, sedikit-sedikit sudah tersinggung dan lain-lain, masih banyak tentunya. Nah, saya nggak sampai ke sana, tapi saya ingat bahwa ada lagu yang sekarang usia saya udah mau 36 tahun, tapi kayaknya sebelum saya lahir lagu ini udah ada. Di dalam dunia ada 2 jalan, bayangkan. Kalau saya masuk sekolah minggu di usia 3 tahun misalkan, karena saya dari lahir udah Kristen. Itu lagu sampai hari ini terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Bahwa di dalam dunia ini ada 2 jalan, ya, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Tapi yang saya pelajari, orang seringkali jauh dari yang namanya jalan sempit, karena semuanya sempit, karena semuanya apa-apa tuh nggak bisa gerak. Tapi kalau yang namanya jalan yang besar itu tanpa gangguan, nggak macet, semuanya lancar, ya. Jadi kadang-kadang kehidupan kita itu kayak mie instan yang dalam 5 menit bisa jadi, udah bisa langsung dimakan.
Nah, persoalannya yang mau kita belajar hari ini Bapak Ibu, bagaimana setiap kita yang sudah bertahun-tahun percaya sama Tuhan, atau kita yang baru 10 tahun percaya sama Tuhan, atau kita yang baru 1 tahun percaya sama Tuhan, biar kita nggak punya gaya hidup kekristenan yang instan. Yang saya pelajari, yang pertama harus kita jalani yang namanya proses. Slide-nya. Ya, itu yang pertama. Kita harus mundur. Jalani yang namanya proses. Nah, cuma di dalam proses itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada hal-hal yang mesti kita lewati bersama. Ada tantangan-tantangan yang mesti kita lewati bersama. Kita punya rencana. Next slide. Kita punya rencana. Kita mesti perhitungkan semua. Apa yang mesti kita lakukan. Kita cek, recheck. Sampai pada titik di mana kita mencapai sebuah kesuksesan. Tetapi kan kebanyakan orang dari plan langsung ke sukses. Biasanya begitu. Nggak mau ngikuti apa yang mau saya siapkan, apa yang saya mau atur sampai ke sana. Proses apa, tantangan apa yang saya mau lewati. Nggak sampai ke situ. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa di poin yang pertama saya kasih poinnya jalani proses. Oke, next. Proses itu adalah sesuatu yang sedang mulai dikerjakan. Bahkan belum kelihatan hasilnya, tetapi dengan penuh percaya dan tekun dilakukan. Saya percaya sekali bahwa itu akan tercapai. Nah, cuma sebuah proses bukan hal yang mudah untuk melangkah. Ada banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan beradaptasi di dalam setiap keadaan. Nah, bagaimana seorang Musa dipanggil Tuhan? Saya pikir dia sesuatu yang luar biasa, menjadi figur di dalam pertumbuhan rohaninya. Dia diproses Tuhan begitu rupa. Bagaimana dia memindahkan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, di Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai 18 seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Bilang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, katakan berputar, melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel di tanah Mesir ada kurang lebih 430 tahun. Cukup lama. Lalu setelah Tuhan memanggil Musa, bagaimana bangsa Israel ini tidak hidup melulu dalam perbudakan. Jadi setiap mereka lalu diangkut ke tanah Kanaan, biar mereka kembali mengalami anugerah Tuhan. Susu dan madu dia catat di sana. Nah, dalam perjalanan itu Musa punya tanggung jawab besar. Bagaimana dia memindahkan sekitar 600.000 yang dicatat laki-laki doang. Ya, bangsa Israel waktu itu 600.000 kurang lebih, belum kalau dia suami dan istri, belum anak yang kali dua, kali mungkin sekitar 1.000.000 jiwa. Dan ini bukan hal yang mudah bagi seorang Musa untuk melakukan hal ini. Namun Bapak Ibu, ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan seorang Musa. Ini tidak sesuatu yang mungkin secara manusia akan terjadi. Lalu saya melihat dari Keluaran pasal yang ke-17, pasal ke-13 ayat 17. Ketika bangsa Israel keluar, begitu banyak tulah-tulah yang membuktikan kuasa Tuhan atas kehidupan daripada Firaun dan orang-orang Mesir pada waktu itu. Karena setiap hal yang dilakukan oleh Musa, bagi mereka juga ada, cuma versinya yang beda. Kalau ini kuasa Tuhan yang dari Musa, tetapi dari Firaun itu adalah kuasa setan.
Lalu dalam perjalanan mereka pergi, ada satu yang luar biasa. Seharusnya ke Mesir untuk berjalan ke tanah Kanaan ada satu jalan yang paling dekat. Ada sebenarnya, yang mungkin cuma berapa waktu, berapa hari itu nyampe. Tapi yang saya lihat sini, dia bilang sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Begini, kalau tiba-tiba mereka hanya melewati sepintas begitu aja, tidak ada perjalanan rohani yang mereka lewati, tidak ada tantangan yang sulit yang mereka hadapi, mereka hanya menikmati sesuatu yang ya rupanya gini doang, gitu loh. Nah makanya Tuhan sampai memperhitungkan hal ini, jangan sampai. Wah kayaknya kalau cuma begini doang, yang kayak instan yang cuma berapa hari doang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena begini, wataknya bangsa Israel itu sudah diracuni oleh Mesir sendiri. Mental budak, apa-apa penyembahan Baal, penyembahan yang tidak berkenan sama Tuhan. Nah ini yang kemudian Tuhan bilang dia buat mereka berputar. Di mana ini? Di padang gurun. Nah inilah sekolah kehidupan yang mereka alami. Sekalipun nanti kita banyak belajar bahwa mereka itu banyak diproses Tuhan. Kadang-kadang yang saya lihat, yang saya pelajari, bahwa setiap mereka congkak sama Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak taat sama firman Tuhan, begitu banyak hukuman-hukuman yang Tuhan kasih atas mereka. Sebenarnya bukan karena Tuhan benci, tapi karena Tuhan sayang sama mereka. Tuhan mau di titik mana mereka sadar bahwa gak perlu harusnya muter-muter dalam hidup ini. Ya kan? Harusnya gak perlu buang banyak waktu untuk menghidupi kedagingan ini. Tinggal taat aja. Ikuti aja. Kadang-kadang prosesnya gak enak. Kadang-kadang prosesnya itu frontal dengan daging ini. Frontal dengan kalkulatornya dunia ini. Frontal dengan cara kita berpikir tentang Tuhan. Dan kemudian kita bilang, no, kayaknya gak tepat Tuhan. Ya, prosesnya kayaknya gak tepat. Dan kadang-kadang kita gak ngeh kalau ini adalah proses Tuhan. Nah, ini yang kemudian kita diputar lagi sama Tuhan. Diputar lagi sama Tuhan. Kalau kita belum lulus dalam sebuah emosi misalkan. Dan kalau kita belum lulus dalam sebuah kebencian. Kalau kita belum lulus dalam sebuah kedendaman. Kita akan diputar-putar terus sama Tuhan sampai kita lulus di situ. Kenapa? Karena kita lupa sebenarnya ini bagian dari proses. Makanya saya mau bilang begini, cukup ekstrim. Harusnya kita berterima kasihlah kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita berterima kasihlah kepada orang-orang yang pernah membohongi kita. Kita berterima kasihlah kepada orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Karena begini, ketika itu terjadi, kita ya, kita baru ngerti. Karena kalau lurus saja, takutnya depannya jurang. Tapi dengan berbagai macam tantangan, kehidupan yang terjadi dalam hidup ini, saya percaya bahwa itu adalah cara Tuhan untuk melatih kita. Cara Tuhan untuk membentuk setiap kita. Makanya begini, ada yang menarik di dalam perjalanan bangsa Israel mereka keluar. Waktu itu, di Keluaran pasalnya yang ke-14. Coba kita lihat sedikit ya. Ayat 8 begini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga yang mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan Tuhan yang dinaikkan. Ada satu kalimat yang cukup sebenarnya kayak kok Tuhan tega banget. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bisa gak dilembutin sama Tuhan hatinya? Tapi kalau kita pelajari tulah-tulah yang ada sepertinya ini si Firaun gak kapok-kapok. Udah tulah ini masih aja. Satu lagi ada lagi dia gak pernah kapok. Sampai nanti anak sulung kalau saya gak salah. Itu harus meninggal dan di sana dia merelakan bangsa Israel. Begini, kenapa itu terjadi? Di balik kepala batunya seorang Firaun, biar juga orang Israel melihat kuasa Tuhan yang terus terjadi di saat tulah-tulah itu berjalan. Jadi begini, kalau kita terus mengeraskan hati sama Tuhan,
kepala batu sama Tuhan. Kita tidak pernah menemukan cara Tuhan untuk menolong kita. Kita susah banget untuk melihat Tuhan dalam setiap masalah yang kita alami. Karena masalah terus kita menghindar sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita nggak tantang. Makanya begini Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya mau setiap kehidupan kita ini diproses itu seperti emas. Saya melihat bahwa emas itu ada dua hal besar yang mesti kita pelajari. Yang pertama, nilai emas, betul itu harganya mahal sekali. Tetapi Bapak Ibu lihat nggak prosesnya seperti apa? Yang dimana dia diambil dan kemudian dia diolah, ya entah digetok dan lain-lain, dan sampai kemudian begini, sampai kemudian dia berbentuk kalung, entah cincin, entah apa itu menjadi sesuatu yang indah. Tuhan kalau proses kita nggak sampai kepada apa? Tidak sampai kepada kita berharga. Nah, tapi Tuhan mau proses kita sampai kepada sebuah titik keindahan. Jadi begini, saya bahasakan sehari-hari begini, bahwa Tuhan nggak mau kehidupan kita yang hanya sampai kepada keselamatan, menerima keselamatan itu saja. Tetapi yang indah adalah ketika kita berbuah lebat. Nah justru di dalam dua hal ini yang terjadi adalah ketika seringkali kita nggak mau ikut cara Tuhan. Nggak mau ikut cara Tuhan. Nah ada ilustrasi lain, pisau yang setiap harinya mungkin ibu-ibu sering bergaul dengan pisau tapi bukan mencelakakan orang. Nah itu juga saya lihat prosesnya dari besi yang tidak berbentuk. Nah apa kemudian beginiin aja jadi pisau? Enggak, dia ditempa habis sampai dia teriak-teriak. Sampai dia luar biasa, sampai dia membentuk dirinya sampai tebal, sampai tipis. Ini bukan hal yang enak. Proses itu bukan hal yang enak. Tapi gini, setiap kehidupan kita membuang kesempatan untuk melihat cara Tuhan. Karena proses yang gak mengenakan dalam hidup ini. Makanya begini, ada slide yang cukup memberkati hidup saya. Begini, seringkali kita gagal melihat orang lain berhasil. Karena apa? Kita fokus pada hasil akhir orang itu. Bukan pada proses dari mana dia bisa berhasil. Wah kamu hebat banget, udah kaya. Bagaimana cara? Jadi gini, ada satu penyakit namanya banding-banding ya kan? Membanding-bandingkan. Loh kok udah punya mobil aja, loh kok udah beli rumah aja, saya masih begini-begini aja hidupnya. Kenapa? Karena kita hanya fokus hasil akhir yang dia capai. Idealnya adalah, yang bagusnya adalah kita datang sama dia, kita sharing, kita tanya rahasianya apa sih, tipsnya apa sih, kamu bisa sampai ke titik yang sekarang itu kenapa? Apa sih rahasianya? Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu kita belajar bahwa kalau kita nggak mau menjadi orang Kristen yang instan, izinkan hidup saya dan Bapak Ibu untuk diproses sama Tuhan. Katakan diproses sama Tuhan. Wow, luar biasa. Lalu yang kedua, yang saya pelajari supaya kita nggak menjadi orang Kristen yang instan. Jangan protes, dikit-dikit protes. Protes bagian dari ketidakpenerimaan sebuah keadaan yang dirasa tidak adil. Sehingga komplain mulu, bersungut-sungut terus. Nah tanpa sadar protes ini muncul ketika sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, betul? Betul apa betul? Sehingga kita menyalahkan siapa saja. Entah itu saya, entah itu sahabat saya, entah orang tua saya, entah adik saya, entah pembantu saya, bahkan binatang peliharaan saya pun saya salahin. Elu sih. Karena protes mulu. Kadang-kadang protesnya nggak on time. Ya, kadang-kadang nggak on time. Mari kita lihat bagaimana bangsa Israel setelah keluar, padahal sudah banyak mujizat yang mereka alami, sudah banyak mujizat dengan mata kepala sendiri mereka lihat. Ya. Tapi mereka masih hidup di dalam protes.
Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Tuhan bilang gak main-main. Tuhan bilang, orang-orang apa? Bajingan. Wah, kalau ini yang kata-kata yang keluar, ini bukan main. Ya. Ini udah gak sopan, ya kan? Tapi keluar dalam ayat ini karena sepertinya Tuhan tuh udah gergetan banget. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kalau sebelumnya dalam perjalanan ada tiang api dan tiang awan yang beserta mereka. Itu sebuah perlindungan yang gratis, free gak berbayar. Ya kan? Kalau kita api belikan ya. Kan beli gasnya dulu maksud saya, baru kita masukin di kompor. Maksudnya. Nah ini biar mereka anget di malam hari. Itu tiang api ada dua fungsi. Karena padang gurun kan los, ya kan? Ada dua fungsi. Yang pertama, bagaimana mereka anget badannya oleh panas itu. Lalu kedua, menjadi cahaya dalam lingkungan di mana mereka berada. Tapi ini udah keliwatan. Ya kan? Mereka bersungut-sungut padahal ada mana, ada roti surga yang langsung. Ini nggak pakai label pabrik surga turun setiap hari. Tetapi yang namanya manusia pengenlah dikit cuci mulut, ya kan? Begitu. Aduh, kok tempe tahu mulu gitu ya kan? Sekali-sekali kek. Makanan apa yang mahal? Saya kurang tahu soalnya jarang. Hah? Sekali kek pecel lele gitu ya kan misalkan, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Tuhan sebenarnya kesel dengan hal ini. Nah, apa tindakan Musa? Apa tindakan Musa? Di Bilangan 11 kita agak ada banyak sedikit ayat yang kita pelajari biar kita tahu alurnya. Ya. Ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Jadi Musa ada dalam tekanan. Musa ada dalam sebuah buronan. Kalau dia gak ngejawab hal ini, bisa dilempar sama batu dia. Musa merasa udah gak kuat. Aduh Tuhan, bukannya kebahagiaan ketika saya mengantarkan mereka, tapi penderitaan. Ini sekelasnya Musa. Ngeluh sama Tuhan. Mengapa kau perlakukan hambamu seperti ini? Ya maunya mungkin Musa bilang mungkin ini saya analogi. Harusnya ubahlah hati bangsa Israel itu, jangan sampai minta yang aneh-aneh. Nah ini di mana daging saya mau ambil? Kan nggak mungkin gitu. Nah di Bilangan yang ke-11 ayat yang ke-19 kita baca lagi. Lihat 19 klik. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai engkau keluar dari dalam mulut hidungmu. Dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak yang ada di tengah kamu. Dan menangis di hadapannya dan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Ketika tadi ada komplain dari orang Israel, lalu Musa mengalami tekanan, ikut-ikutan untuk bersungut-sungut sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, nih garansinya nih. Saya mau kasih makanan enak, bukan hanya sehari, bahkan sebulan. Saya akan kasih sepuasnya, free, kualitas bagus, no KW-KW. Ya, tapi ini yang saya mau tekankan. Bagaimana sikap Musa melihat hal ini? Akhirnya saya kasih poin kedua itu, ini kayaknya Musa juga protes, nggak percaya akan kuasa Tuhan. Di ayatnya yang ke-22, slide. Nah, dengan pernyataan yang udah Tuhan kasih sama Musa, terus Musa buat satu pertanyaan yang buat saya, dia meragukan kuasa Tuhan.
Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab, wah, ini menyentuh banget. Saya waktu siapin ini, saya begitu ditampar. Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Dari semua ketakutan, dari segala kecemasan, terus bermuara pada satu kata protes, meragukan kuasa Tuhan. Begini, sekelasnya seorang Musa yang setiap hari melakukan banyak mujizat oleh pernyataan Tuhan, dia masih meragukan hal ini. Makanya ada slide yang gini, saya bilang begini, bahwa usia kekristenan tidak menjamin kualitas iman kita. Entah dari lahir udah jadi Kristen, entah 20 tahun, entah 10 dan 5 tahun, bahkan yang sekarang. Itu gak ngejamin, karena seorang Musa aja yang hidupnya setiap hari melihat cara Tuhan nolong dia masih meragukan hal itu. Makanya Bapak Ibu, ini kadang-kadang Tuhan sepertinya gemes sama kita. Loh, ini orang nafas itu udah anugerah loh. Ya kan? Ketawa itu anugerah loh. Ya kan? Bisa jalan aja. Bisa melihat aja anugerah. Tapi begini, di mana munculnya sebuah protes? Ketika ada nafsu apa? Nafsu rakus. Tuhan bilang cukupkanlah apa yang ada padamu. Tapi kita mau nambah-nambah. Karena kenapa? Kan harusnya sih instan. Betul sih? Harusnya instan gitu. Bapak Ibu, kita harus bertobat lagi malam ini. Ya, kita nggak harus ngambek-ngambek sama Tuhan lah. Ya. Begini, kadang-kadang saya lihat orang Kristen yang baru sebulan dia menjadi Kristen. Orang yang belum percaya terus menjadi Kristen sebulan. Dia wow banget. Berapi-api. Apa-apa aja kesaksian, apa aja diceritain. Sesuatu yang luar biasa. Karena dia baru banget. Pertanyaannya, kenapa kita yang udah lama Kristen itu biasa-biasa saja? Karena apa? Sikap hati kita. Respon kita. Ya, Tuhan-Tuhan lagi, doa-doa lagi, puasa-puasa lagi, dengar-dengar firman lagi. Ya paling gitu-gitu aja. Padahal kualitas yang kita terima itu sama. Cuma bedanya di mana? Di respon. Begini, seringkali kita percaya sama Tuhan. Tapi pergumulan kita tidak menyerahkan sama Tuhan. Hanya sampai kepada titik saya percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi gak kemudian segala pergumulan saya Tuhan, segala ketakutan saya, segala kekhawatiran dan kecemasan saya serahkan semua sama Tuhan. Saya jarang melihat ini. Makanya kita jadi bayi rohani terus. Karena kita melewatkan banyak cara Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia berkuasa atas hidup kita. Lalu yang saya lihat di terakhir, supaya kita tidak menjadi Kristen yang instan, harus kita menikmati progres. Progres adalah kemajuan yang secara bertahap dicapai dengan maksimal tentunya dengan penuh ketekunan. Ya, dari langkah 1 ke langkah 2 ke langkah 3. Nah, bagaimana caranya? Biar ketika kita sudah dilimpahkan sama Tuhan berkatnya, kita gak jumawa. Kita gak melupakan Tuhan. Kita kemudian tidak lagi terkoneksi sama Tuhan. Mari kita lihat di Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Apa lagi? Kematian. Terus apa lagi?
dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku merintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup apa? Menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tuhan wanti-wanti hal ini. Jangan sampai lupa diri. Jangan sampai ketika mereka udah lewati sebuah proses dan jalan sama Tuhan tanpa protes, lalu Tuhan melimpahkan sebuah anugerah, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Banyak ini yang terjadi kemudian. Kita hati-hati di area ini. Kita lupa diri. Kadang-kadang bilang, siapa ya Tuhan itu? Wah. Begitu sama Tuhan. Siapa sih? Nafas sudah diambil, amsyong. Udah gak ada. Ya kan? Jadi begini, kalau kita dilimpahin sesuatu sama Tuhan, diberikan berkat dengan segala jawaban doa yang sudah Tuhan berikan. Yuk mari kita sama-sama. Tuhan bilang ingatlah. Yuk ingatlah bahwa perjalanan kehidupanmu bukan baik-baik aja. Di sana akan ada namanya kecelakaan. Di sana akan ada yang namanya kematian, keberuntungan. Kalau kamu hari ini kaya banget, kalau engkau lewat dari aturan Tuhan, kalau engkau lewat dari jalan Tuhan, kalau engkau lewat dari peraturannya Tuhan, dari ketetapannya Tuhan, hati-hati. Kekalahan akan menghabisi engkau. Bapak Ibu yang terkasih, saya kasih slide yang terakhir bahwa di Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya minta main musik, Pan. Tuhan kasih sebuah hal yang luar biasa, bahwa di dalam setiap langkah hidup kita Dia akan menyertai kita. Dia sendiri, Dia tidak akan pernah membiarkan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Janganlah takut, jangan patah hati. Perjalanan apapun, kesulitan apapun, tantangan apapun kehidupan kita, Tuhan tidak menarik kita ke satu masalah itu terus kemudian Dia meninggalkan kita. Tetapi yang saya pelajari dan yang saya imani sampai hari ini, ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan akan sertai sampai akhir finish. Amin.